kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sangat baik untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, ini syukur kami, syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik.
Oleh musik-musik yang mari saudara, angkat apa yang menjadi bebanmu hari-hari ini. Mari angkat apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Mari bilang kepada Tuhan, sebutkan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau keluargaku dipulihkan. Tuhan, aku mau kehidupanku dipulihkan. Tuhan, aku mau dapat pasangan yang takut akan Engkau. Tuhan, aku mau kebutuhanku dipenuhi dan dicukupkan dengan baik. Apapun yang Engkau alami, saudaraku, mari sebutkan dengan Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang mengenal setiap hatimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus.
setiap kerinduan kami, setiap doa kami. Hanya kami temukan jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memuji Tuhan, sebentar kami mau mengagungkan nama Tuhan kami. Biar sukacita yang daripada Allah itu senantiasa melampaui hati dan pikiran kami, untuk kami tetap ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terpuji dan termulia nama Tuhan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang siap bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali kita sama berangkat dari tempat ini. Shalom. Shalom semua, shalom. Luar biasa pertolongan Tuhan, amin. Amin. Satu minggu ini benar-benar minggu di mana kita diuji. Apakah hati kita melekat dengan Tuhan? Amin saudara. Amin. Iya. Minggu ini papa saya operasi, baru semalam adik saya kena tipus. Sementara di rumah cuma kami berempat. Jadi benar-benar diuji minggu ini. Bagaimana hati kita melekat enggak dengan Tuhan? Tapi percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, semua bisa kita lalui. Dan kita akan keluar dari jadi pemenang. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari sebutkan Tuhan kita maha dahsyat. Mari katakan Tuhan kita maha dahsyat. Karena kedahsyatan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan, sebab Tuhan maha besar.
saling diberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita membawa persembahan kita. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati.
kami datang Tuhan di hadapan Engkau Tuhan, dan Engkau sudah memuaskan hasrat kami Tuhan. Engkau sudah memuaskan jiwa kami Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat merasakan lawatan daripada Engkau. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah kami Bapa yang baik, tapi karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Bapa senantiasa Tuhan yang taruhkan semua firman-firman-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena Engkau yang mengetahui Tuhan firman apa yang dapat Tuhan, firman apa yang layak, dan firman apa Tuhan Yesus yang mengena dalam hati kami pada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami tahu Tuhan firman-Mu mengajar, mendidik dan menegur kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan tidak menyimpang dari jalan-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan Yesus berjalan di dalam kebenaran yang daripada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau mengurapi hati kami, mengurapi telinga kami, pikiran kami Tuhan, supaya setiap taburan firman-Mu Tuhan yang kami baca dan kami dengar Tuhan, tinggal tetap Tuhan dalam hati kami. Dan iblis tidak coba-coba ambil apapun dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Tetapi firman itu berakar Tuhan dalam hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Ketika ada badai apapun Tuhan yang menerpa kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji Bapa bagi kami, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Apapun ujian dan proses yang Kau berikan kepada kami Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus mengalami hal seperti itu Tuhan. Karena kami adalah anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami juga Tuhan. Kami juga Kau izinkan Tuhan untuk mengalami proses itu Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus semuanya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Lawatlah kami semuanya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, Engkau yang bekerja dalam hati kami Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan jemaat. Shalom jemaat Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, akhir-akhir ini kita sedang mengalami proses yang daripada Tuhan. Proses itu ada yang ringan, proses itu ada yang berat, proses itu kadangkala kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi ingatlah, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita. Seperti Kak Feni bilang tadi, dia kesaksian, dan saya juga. Ya, 2 bulan terakhir ini Tuhan sedang memproses, ya, di mana keluarga saya yang ada di Bandung dan di Jakarta, keponakan saya, itok saya, kakak saya kena COVID-19. Tapi puji Tuhan, mereka sembuh karena anugerah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Karena pertolongannya lah dia, maka keluarga saya diselamatkan. Ya, hanya satu yang saya katakan, semangat. Ya, kalau ada orang yang mengalami hal seperti itu, kita hanya bilang semangat, semangat dan semangat, sehingga timbul kekuatan yang dari dalam hati mereka. Ya, karena ada orang yang mau peduli memberikan semangat bagi mereka yang terpapar COVID. Jadi kita jangan meninggalkan, tetapi kita tetap memberikan
akhir-akhir ini itok saya yang di Bengkulu juga sedang sakit. Saya beberapa hari tidak bisa tidur karena apa? Karena keluarganya ada di Bandung, itok saya bekerja di Bengkulu. Tuhan, kami tidak bisa melihat itok kami, mengurus itok kami, tapi kuserahkan itok kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percaya, ya, kita percaya pertolongan Tuhanlah yang menyembuhkan itu semuanya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Allah yang besar kepada kita, memampukan kita untuk kita tetap ada dalam hadirat Tuhan dan perlindungannya. Mari kita baca dari Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saat saya berdoa, Tuhan, firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Ya, sementara yang harus melayani sekarang adalah hamba Tuhan yang dari ayat Kanopan, karena ada yang satu baru suntik vaksin, yang satu istrinya sedang sakit. Ibu Gembala kita harus melayani di ayat Kanopan. Jadi Ibu Gembala menelepon saya, persiapkan dirimu untuk bawa firman Tuhan besok, bilang sekarang. Jadi saya berkumul sepanjang malam. Saya katakan, Tuhan, Engkau yang mengetahui keperluan jemaatmu. Maka Tuhan katakan, Yudas pasal 1 ayat 20 ini sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, kalau bukan kita yang membangun iman percaya kita kepada Tuhan, siapa lagi yang bisa membangun? Maka daripada itu, bagaimana caranya untuk membangun iman kita ini? Ya, yang pertama, kita harus melakukan saat teduh kita, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, baca firman atau mendengarkan firman-firman Allah yang ada di YouTube sekarang, bisa kita cari dengan cepat. Nah, yang ketiga, ya, kita berdoa. Ya, kita harus membangun dasar iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, bagaimana iman kita bisa timbul? Ya, bagaimana kita bisa kuat untuk menghadapi masalah dan proses yang Tuhan izinkan datang kepada kita? Karena firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk kita mampu menerobos, ya, mampu menghadapi proses-proses tersebut. Maka daripada itu, orang percaya harus mempertahankan dan memberitakan firman iman, serta melawan ajaran-ajaran palsu. Pada akhir-akhir zaman ini akan timbul, pasti, ya, firman Tuhan katakan pasti timbul pengajaran-pengajaran palsu. Bagaimana kita bisa mengerti apakah itu pengajaran yang benar daripada Tuhan atau
pengajaran yang bukan daripada Tuhan, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak baca firman Tuhan, kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, ya, pengajaran palsu, ya, yang menyesatkan kita untuk kita tidak, ya, masuk dalam kerajaan Allah. Kita akan diseret kepada kerajaan dunia ini. Tapi ingat saudara, ketika kita mulai baca firman, Tuhan memberikan pengertian-pengertian itu kepada kita. Pada saat ini, gereja kita dibimbing oleh Tuhan dengan integritas gereja. Bagaimana kita bisa keluar, bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang di luar sana kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Ya. Ada 4 cara, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, membangun diri kita sendiri di dalam iman yang paling kudus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang paling kudus. Kita semuanya ini adalah anak-anak Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus itu. Ya. Mari kita membangun diri kita di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak membangun iman kita di dalam Yesus Kristus, ketika kita keluar, ya, di luar sana banyak godaan-godaan yang menggoda kita untuk kita jatuh di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, dengan berdoa di dalam roh. Ya. Kita harus berdoa di dalam roh. Karena roh Allah sudah ada di dalam hidup kita. Maka roh Allah yang membawa kita, yang mengajari kita untuk berdoa. Bukan dengan kekuatan kita, ya. Tapi roh Allah yang memimpin kita, menuntun kita untuk kita bisa berdoa. Ya, kalau bukan tuntunan daripada Tuhan, mungkin kita tidak bisa berdoa. Tetapi Roh Kudus yang melingkupi kita untuk kita bisa berdoa. Roh Kudus mengilhamkan, menuntut, menguasai, memelihara dan menolong kita untuk berjuang di dalam doa kita. Ya. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berdoa. Karena apa? Ya. Tubuh kita lemah dan roh kita penurut. Maka daripada itu, dalam Roma pasal 8 ayat 26 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, kadangkala banyak keluhan-keluhan yang ada dalam hati kita, tapi kita malu untuk mencurahkannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus yang menuntun kita berdoa. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, nyatakanlah setiap keluhan-keluhan hati kita kepada Tuhan. Karena apa?
Karena Tuhan mendengarkan isi hati kita. Tuhan mendengarkan keluhan-keluhan kita. Mungkin kalau kita curhat sama orang lain, belum tentu apa yang kita curhatkan itu bisa tersimpan dengan rapi. Tetapi kalau kita menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan, semuanya tersimpan dengan rapi, dan Tuhan sendiri yang mendengar. Tuhan dengan kita yang mendengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, ketika ada yang mengganjal dalam hati kita, ketika hati kita mulai sesak, mari kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita, sahabat kita, kekasih kita, orang tua kita, teman kita, yang bisa kita ajak bicara melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita mulai banyak firman Tuhan yang memberikan nasihat dan pengajaran kepada kita. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Saya juga mengalami masalah yang begitu berat. Tuhan, kalau tanpa Engkau aku tidak mampu. Tapi saya berkeluh kesah kepada Tuhan. Ketika kita berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan semua. Tuhan setia mendengarkan keluh kesah kita. Tuhan setia mendengarkan apa yang menjadi cerita hati kita. Yang ketiga, dengan tetap tinggal dalam lingkaran kasih Allah kepada kita, yang artinya kita taat dan setia kepada Allah dan firman-Nya. Kita tetap ada dalam lingkaran, dalam lingkupan yang daripada Tuhan. Kita tetap tinggal dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita jangan jauh daripada Tuhan. Mungkin ketika saya punya masalah, saya jauh daripada Tuhan. Apa yang masalah yang saya hadapi mungkin pada saat ini mungkin sudah tidak bisa saya hadapi. Karena apa? Saya menghindar daripada Tuhan. Kita bisa jatuh. Tetapi ketika kita mengalami masalah, kita ada pada lingkungan yang daripada Tuhan, mengikuti persekutuan kita, mengikuti ibadah kita, kita semakin dikuatkan, kita semakin diberi semangat, kita semakin diteguhkan dengan pergumulan yang kita hadapi. Yang keempat, dengan merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan dan kemuliaan-Nya abadi menyertai kedatangan-Nya. Ya, kita senantiasa memiliki kerinduan. Dan ketika kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, berarti kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan datanglah segera. Tuhan datanglah segera. Tuhan jawablah doaku. Tuhan jangankanlah teriakanku. Ya, ketika kita mulai tambah hati, mari kita katakan, Tuhan, jangan biarkan hatiku tawar, tapi penuhi dengan kerinduan dan cinta yang daripada Engkau. Ketika kita mengatakan hal seperti itu,
Tuhan setia dan adil. Dia memberikan itu semua kepada kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan, mari kita menguatkan terlebih dahulu diri kita kepada Tuhan, memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita keluar, firman Tuhan katakan gereja adalah yang keluar. Kita yang hidup di dalam kegelapan dibawa Tuhan kepada terang yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Jangan kita menjadi gereja yang tinggal, tetapi gereja yang mau melangkah keluar untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yaitu Tuhan berikan kita talenta kesembuhan, kita lakukan. Tuhan memberikan kita talenta untuk menyampaikan firman Tuhan, kita lakukan. Karena masih banyak orang yang di luar sana belum mengetahui jalan keselamatan itu. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di Roma pasal 16 katakan ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Bukan meninggalkan mereka atau melupakan mereka, tetapi menghindari mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak jatuh pada perkataan yang membuat kita tidak kuat di dalam Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu. Firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita waspada terhadap mereka. Terhadap pengajaran nabi palsu. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret. Supaya kita tidak hilang dari hadapan Tuhan. Di Matius pasal 18 ayat 20 katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita berkumpul memuji menyembah Tuhan. 2 orang sepakat, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji firman Tuhan kepada kita. Pada saat ini juga Yesus ada bersama dengan kita di tempat ini. Yesus mendengarkan dan Yesus suka dengan pujian penyembahan kita. Karena itulah kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan
di dalam roh dan kebenaran itu. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berkumpul cuma 2 orang, ya, cuma 3 orang, jangan melihat jumlahnya, tetapi melihat kesepakatan. Ketika kita sepakat, ketika kita unity, maka Roh Allah ada bersama dengan kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita berdoa bagi orang-orang sekeliling kita. Tuhan pasti dengar. Karena itu janji firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin tidak dijawab, pasti dijawab. Tetapi tunggu, apakah kita sabar untuk menunggu jawaban Tuhan atau tidak. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, 2-3 orang sepakat meminta apa saja, Tuhan pasti dengar. Apalagi kalau kita banyak, lebih pasti lagi Tuhan dengar. Di Matius pasal 16 ayat 18 katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan membangun kita di atas batu karang, di atas batu, dan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menyentuhnya. Yaitu Allah menolong kita. Allah yang maha kuasa itu menolong kita, melindungi kita, memampukan kita, menguatkan kita. Jangan kira kita di tempat ini banyak. Jangan biarkan Tuhan memakai tembok-tembok atau pohon-pohon ini bisa bernyanyi. Kalau sudah tidak lagi ada orang yang memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai tembok-tembok, Tuhan bisa pakai pohon-pohon, Tuhan bisa pakai apa yang Tuhan mau untuk memuji Dia. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara kekasih, selagi kita masih ada, jangan biarkan itu terjadi. Maka daripada itu, mari kita memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Ketika saya menara doa bersama dengan suami, iblis mulai menggoda. Iblis mulai menggoda. Buat apa engkau memuji Tuhan Allah? Karena aku diciptakan untuk menyembah Tuhan Allahku. Walaupun engkau tidak memuji Tuhan Allahku, aku tetap memuji Tuhan Allahku. Aku tidak menyembah Allah lain. Aku hanya memuji, menyembah Yesus. Ya. Kadang-kala iblis mulai menggoda ketika kita berdoa. Supaya apa? Menjatuhkan iman kita. Tapi ingatlah, karena firman Tuhan sudah ada pada kita. Firman Tuhan itu yang mengajari kita untuk mengalahkan setiap tipu muslihat
dari batu karang aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Percayalah, alam maut tidak akan bisa menyentuh tubuh kita. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan pelihara kita pribadi lepas pribadi. Dimanapun kita berada, dimanapun kita, kemanapun kita pergi, mata Tuhan tertuju kepada kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika kita mulai menyimpang dari jalannya Tuhan, Tuhan tarik kita, tapi kita bandel, ya, kita bandel. Tetap kita melakukan penyimpangan daripada jalan Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Kolose pasal 3 mengatakan ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kalau kita sudah membaca firman Tuhan, ada suara-suara yang mengatakan pergi. Kalau bukan hati kita damai sejahtera, jangan kita pergi. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau ada suara yang mengatakan pergi, tetapi engkau tidak damai sejahtera, jangan pergi, jangan lakukan. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, kita di tempat ini adalah satu tubuh, tubuh Kristus. Ya, walaupun kita banyak, tetapi berbeda-beda fungsinya dipakai Tuhan. Ya, ada fungsinya tangan untuk bekerja, ada fungsinya kaki untuk melangkah berjalan, ada fungsinya pikiran untuk berpikir, ada fungsi mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara. Walaupun kita banyak, tetapi Tuhan yang luar biasa, yang ajaib itu menetapkan kita berbeda-beda fungsi, tetapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tubuh Kristus ini yang berbeda-beda fungsi, yang berbeda-beda talenta yang Tuhan pakaikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita satukan menjadi tubuh yang indah. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia dapat meletakkan kepalanya di dalam tubuh tersebut, sehingga sempurnalah tubuh Kristus itu. Sekarang Tuhan masih bekerja untuk mempersatukan tubuh Kristus yang berbagai-bagai latar belakang,
dan berbagai-bagai suku agama. Ya, Tuhan mau satukan itu. Ketika dia datang nanti, dia dapat meletakkan kepalanya di atas tubuh tersebut, sehingga sempurnalah semuanya. Ketika kita tubuh Kristus ini tidak mau dipersatukan oleh Tuhan, siapa lagi yang mau mempersatukan kita? Ya. Mari kita mau dari jemaat yang ada, kita mau mempersatukan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita satukan untuk pelayanan kita di tempat ini. Ketika Tuhan Yesus datang, dia melihat tubuhku ada di GBI Ujung Bandar karena jemaatnya bersatu. Sehingga Tuhan melihat dari surga bahwa sudah ada tempat bagi dia untuk meletakkan kepala itu. Ketika tubuh ini belum bersatu, bagaimana kepala gereja itu bisa menempatkan kepalanya di tubuh tersebut? Ya, kita menanggalkan keegoisan kita. Kita menanggalkan kesombongan kita. Kita menanggalkan keangkuhan kita. Tetapi kita bersatu dalam tubuh Kristus. Ketika kita menanggalkan tersebut, maka keunitian terjadi. Jangan kita melihat kalau kita datang ke gereja ini melihat si Ano, jangan. Motivasi kita melihat berjumpa dengan Yesus. Ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, maka ya yang lainnya kita lihat, kita tidak sakit hati, kita tidak iri hati, kita tidak timbul kebencian. Kenapa? Karena kita sudah dipuaskan oleh Roh Kudus. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, talenta apa yang kita miliki, mari kita pakai di tempat ini supaya kita bersatu untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini. Mari kami ajak para pemain musik, baris benar,
Tuhan yang lama setiap pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami. Apapun keadaan kami, baik itu suka duka, ketika kami ada di atas maupun di bawah, biarlah hanya kepada Tuhan kami menaruh pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini boleh termaterai dalam hati kami. Dan setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji dan termulia nama Allah kami sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang siap melakukan firman Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini, ada beberapa warta tentang kegiatan kita 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah raya kita kembali hanya 1 sesi, yaitu jam 10 pagi di gereja. Yang kedua, kubu doa setiap hari Senin jam 7:30 malam di gereja, diwajibkan kepada pengerja dan terbuka untuk umum, dan yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Jadi di pengumuman sudah dikirim di grup siapa yang melayani setiap minggunya ya Bapak Ibu. Yang ketiga, FA setiap hari Kamis jam 7:30 malam, yang menjadi tuan rumah keluarga Bapak J. Panjaitan, Ibu D. Perumahan Nurung, beralamat di perumahan Deli Sitorus, Jalan Adam Malik, depan Waterpark. Diwajibkan kepada setiap kita untuk dapat mengikuti, terutama pengerja dan terbuka untuk umum. Dan kembali lagi diingatkan supaya yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Yang keempat, doa persiapan dan latihan musik setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja ini diwajibkan kepada pengerja yang melayani dan terbuka juga untuk umum. Yang kelima, kode perpuluhan telah diterima oleh setiap kita pengerja di tempat ini guna melatih kita untuk setia dalam melakukan perintah Allah. Ketika kita setia dalam melakukan perkara kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara besar kepada kita. Dan perpuluhan ini juga terbuka untuk umum. Yang keenam, kegiatan gereja kita setiap minggu keempat dalam bulannya, di setiap minggu keempat setiap bulan, para pemuda gereja akan melakukan kembali diakonia dengan memberi makan saudara-saudara kita yang tunawisma, yang tidak punya tempat tinggal, yang gelandangan. Bagi pemuda dan orang tua kami yang rindu untuk mendukung dalam memberikan dukungannya, dapat memberikannya kepada saudara Arisman Lauli. Dukungan itu dapat berupa dana, makanan, daya, pikiran, ataupun yang lainnya. Jadi terserah apa yang bisa disumbangsikan buat diakonia pemuda. Dan yang ketujuh, setiap minggu keempat, persembahan yang kedua pada ibadah kita setiap minggunya, minggu keempat saja, itu akan digunakan untuk diakonia gereja. Ya, diakonia gereja untuk orang-orang susah yang ada di sekitar gereja atau yang ada di dalam gereja kita. Diakonia ini akan kita berikan di bulan Desember 2021. Biarlah kita dapat ikut ambil bagian di dalamnya, supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Jadi pada perayaan Natal kita bisa membagi diakonia. Jadi bagian terbeban bisa dicicil. Nanti pada saat bulan 12 kita bisa sama-sama memberi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita membawa persembahan yang kedua untuk umum, yang umum untuk pembangunan rumah Tuhan atau kontrak gereja, dan kotak merah untuk perpuluhan bagi kita yang memberikan perpuluhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
baik bagi kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami dapat mengakhiri Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman Tuhan itu tak jadi pada hati yang subur Tuhan, sehingga firman Tuhan itu berbuah lebat Tuhan dalam hati kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau Bapa senantiasa Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat Bapa yang baik, dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan yang daripada Engkau terjadi bagi mereka Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama lagi Tuhan minggu-minggu depan Tuhan dalam ibadah kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Bapa senantiasa yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau Bapa senantiasa memberkati segala keperluan kebutuhan sidang jemaat, pekerjaan usaha mereka, bisnis mereka semua Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami. Biarlah lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Tuhan kami berdoa buat presiden kami Tuhan, wakilnya Tuhan beserta menteri-menteri yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan, untuk memajukan Tuhan, meningkatkan perekonomian bangsa kami. Kami percaya Tuhan Kau tidak akan pernah tinggalkan bangsa kami, tetapi Kau hadir bersama dengan kami di bangsa ini, sehingga COVID-19 Tuhan, virus-virus apapun Tuhan Yesus yang ada di bangsa kami berkatakan sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau atmosfer yang daripada Engkau Tuhan Yesus, yang memenuhi atmosfer yang ada di bangsa ini, terlebih Tuhan di kota kami Tuhan, sehingga udara yang kami hirup adalah udara yang segar Tuhan, yang menyembuhkan Tuhan, yang menyejukkan Tuhan, yang memulihkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan umat-umat Tuhan yang terpapar COVID Tuhan, atau segala sakit penyakit apapun Tuhan, baik di rumah mereka, di rumah sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan taruhkan tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan, menjaga tubuh mereka Tuhan Yesus, karena bilur-bilur Bapa mereka telah disembuhkan oleh kuasa dan mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Penuhi mereka dengan roh sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, para medis juga Tuhan yang menangani mereka, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, dan Kau Bapa senantiasa mengurapi tangan mereka, sehingga ketika mereka menjaga orang sakit ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih
Apa-apa jemaat-jemaatmu yang bertugas dalam pelayanan sepanjang minggu ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau bekerja dalam kehidupan mereka, mempersiapkan mereka Tuhan untuk melayani ibadah-ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami untuk Yerusalem Tuhan. Shalom Yerusalem. Diberkatilah semua suku yang ada di Yerusalem dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Suri Mulia dan Bangsa-bangsa, perbendaharaan di tempat adanya. Semuanya diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Pembangunan rohani terjadi di Yerusalem Tuhan. Dalam lawatan Tuhan terjadi di Yerusalem Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu mengalir kepada kami. Janganlah menjadi sumbangan. Pembangunan rohani terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Bagi setiap kami jemaat menjadi ibadah. Bagi keluarga-keluarga kami. Bagi pekerjaan kami, bagi usaha kami. Bagi studi kami Bapa, semuanya diberkati dengan berkat Abraham dan Ishak dan Yakub itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau Bapa yang baik. Mari kita arahkan tangan kita, hati kita, dan juga pandangan kita kepada Yesus, sumber berkat itu.